Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga, dan spekulasi. Kemudian kita susun nih menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Blast. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. BTW sob, karena ini berkelanjutan biar gak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Nah, Boruto episode 297 itu bagian ke-6-nya ini adalah mode terganas Borushige. Adegan benar-benar berubah setelah Boruto tertusuk oleh Jura kemarin. Dia bahkan sempat menutup matanya karena cakranya itu goyah. Tetapi karena regenerasi dari karma, kekuatan Boruto pun sudah kembali lagi. Jura dan Kawaki sendiri sebenarnya terkejut melihat perkembangan dari Boruto ini. Dia tidak berbeda seperti sebelumnya. Sorot wajahnya terlihat menunjukkan aura mengamuk nih. Kawaki lalu berkata, "Seberapa jauh perbedaanku dengan dia sekarang ini?" Peningkatannya didasari karena karma biru tersebut. Nah, dalam beberapa saat nih ledakan terjadi. Boruto menyerang Jura tanpa aba-aba. Kecepatannya itu dilancarkan Boruto bahkan ada menggabungkan Kusanagi. Di sini kita melihat bagaimana Jura sendiri itu kagetnya bukan main. Ya cukup kelabakan menghadapinya. Tongkat hitam itu bahkan dibuat berkali-kali terpental karena efek Kusanagi. Kecepatan Boruto itu lama-kelamaan membuat Jura sendiri tak bisa mendesak Boruto lagi. Di saat itulah Kawaki yang melihat momentum, dia datang membantu Boruto dan tak ingin kalah. Kawaki akhirnya meledakkan karmanya yang terjadi pertarungan gabungan karma biru dan karma merah itu ketika menghadapi Jura. Serangan itu tampak membabi buta nih. Keadaan panik itu pada akhirnya Jura memanggil para Sumeaka untuk menjadi tameng pelindungnya. Serangan Kawaki pun pada Sumeaka tersebut langsung membuatnya itu hancur. Nah, pertarungan memang berjalan epik nih. Sementara itu dua kelompok petarung desa Konoha juga sedang berjuang. Scene berpindah lagi pada Sarada yang mulai mengimbangi Hidari setelah rentetan serangan Katon dilakukan. Kali ini dia menggunakan teknik yang diajarkan ayahnya dahulu, Katon Gokyaku no Jutsu. Serangan itu menyudutkan Hidari nih sehingga dia bisa menganalisa bersama Mitsuki. Mitsuki yang tadinya terkapar itu dia kembali mendapati cakranya yang cukup pulih itu bisa bertarung lagi. Dia meledakkan Sage Mode-nya lagi. Mitsuki di sini tuh yang dari tadi sebenarnya bertarung sangat epik melawan Hidari, dan perkembangan itu memanglah signifikan. Ini sekaligus menjawab kenapa kemarin Mitsuki belum mengeluarkan kemampuan tempurnya, karena ada keraguan-raguan dalam dirinya ketika menghadapi Boruto. Tetapi ini tak terjadi untuk melawan Hidari, lawan terus pokoknya. Sarada yang menggunakan Mangekyou Sharingan itu mulai terlihat ular besar Mitsuki menyerang Hidari. Raiton Hebi Mikazuchi. Hidari berhasil lolos, bahkan dia menggunakan Chidori pula. Nah, Mitsuki menghindar nih. Teknik Hebi Bunshin membuat Hidari itu terkecoh karena ada banyak Sage Mode Mitsuki itu. Pertarungan Mitsuki berjalan luar biasa. Seiran Jasu. Mitsuki meletakkan beragam ular dari tanah itu dan sempat menyeret kaki Hidari ke bawah tersebut, dan Sarada itu mengeluarkan tekniknya Chanaro, dan bam, Hidari terpukul mundur. Gila kekuatan monster dari Sakura ini ya. Tak berselang lama, Mitsuki itu tiba-tiba menjerat Hidari dengan ularnya tersebut. Mitsuki tetap waspada di sana ya, karena sebelumnya Hidari bisa memulihkan dirinya dengan cepat. Dan benar saja ini kejadian lagi. Ular tersebut itu lepas, tapi sebelum terlambat Mitsuki itu mengajarnya. Kali ini dia melancarkan Raiton Hebi Mikazuchi versi 2 nih. Ledakan petir itu seakan membuntuti Hidari dari belakang. Luar biasa pertarungan itu. Hidari menghilang. Sarada dengan Mangekyou Sharingan itu menganalisa, tetapi tiba-tiba dia muncul di buta Mitsuki. Hidari menggunakan katana yang terlihat seperti milik Sasuke, tapi itu pada perubahan tangannya. Dia lalu menyalurkan petir tersebut dan mencoba menebas Mitsuki. Hal ini langsung mengingatkan serangan Boruto nih. Tentu Mitsuki sekarang punya cara menghindarinya. Mitsuki menggunakan Kawarimi no Jutsu dan bertukar posisi pada Hebi Bunshin-nya. Niat membunuh Hidari bertambah besar dan Mitsuki merasakannya. Hati-hati Sarada, dia tambah berbahaya sekarang ini. Kecepatannya itu menjadi meningkat. Pertarungan lainnya juga berlanjut di markas pusat. Demon sedang bertarung serius dengan Ego Jubi. Bug sendiri dia akhirnya menunjukkan eksistensinya. Pertempuran itu tak seperti menghadapi Bug yang dikenal sekarang ini.
Demon kemudian berkata, dia kuat sekali woi. Meski bilang begitu, kesatria Eda itu masih bisa mengatasinya dengan sangat mudah. Dia akhirnya menggunakan teknik Shinjutsu khasnya. Kemampuan pemantulan itu akhirnya digunakan. By the way, ini adalah teknik yang terkesan sederhana tetapi dampaknya bisa fatal. Karena serangan yang didatang dada demon itu akan kembali ke lawan dengan pikiran dia akan menyerang itu. Ini mencerminkan bahwa serangan apapun dengan niat membunuh akan langsung berbalik. Dan untuk mati teknik ini, telapak tangan demon itu harus menyentuh orang lain terlebih dahulu agar memperluas jangkauan areanya. Dan tahu nggak, Bug sendiri itu juga seharusnya menyadari itu sih. Orang-orang yang berada di situ akhirnya ikut menganalisa, tak terkecuali Shikamaru yang juga heran bagaimana entitas tersebut bisa sangat berbeda seperti yang pernah dilawan dahulu jika itu memang Jubi. Kekuatan itu menurut Amado pun juga terbilang aneh loh. Demon dan Shikamaru itu berpikir bahwa ini bisa lebih berbahaya karena egonya seperti manusia. Di sana Shikamaru yang berada di pojok membayangkan kengerian dalam pikirannya. Apakah ego Jubi ini bisa melahirkan entitas yang lebih kuat lagi jika mereka memakan target yang seperti yang dikatakan Boruto? Kenapa Shikamaru mengatakan hal ini? Karena dahulu di barang Shinobi di situ dia melihat sendiri nih, Zubi adalah media dimana untuk membangkitkan Kaguya sang nenek moyang cakra dalam dunia Shinobi. Hal seperti inilah yang ditakutkan oleh Shikamaru jika memang terjadi. Tak berselang lama setelah itu nih, pada bagian yang lain, Matsuri yang sebelumnya mencari Konohamaru setelah beberapa lama dia akhirnya mendeteksi keberadaannya. Ia langsung terbang melesat ke sana dan di atas itu dia melihat Shikamaru bersama para dua pemuda dan satu wanita. Ya, Inoshi kacau ada di sana. Dia Matsuri kemudian berkata, akhirnya aku menemukan targetku. Kau Konohamaru kan? Bersiaplah, kau akan menjadi santapan pertamaku. Aku merasakan kau memiliki hubungan emosional dengan Kaza Matsuri Moegi itu ya. Konohamaru kaget. Hah? Dia sepintas mirip dengan Moegi? Apakah ini efek dari Somiyaka yang menyerap Moegi kala itu? Dan kenapa dia juga harus mengincarku? Aku harus menganalisa lebih dulu soal ini. Nah, perkataan Konohamaru itu sekaligus membawa kita kembali pada scene di mana Arya pertama berada. Boruto yang akhirnya membuat Jura kewalahan dengan kecepatan dan kemampuan karma dua Otsutsuki terbadas itu. Akhirnya Jura diledakkan. Pams. Nah, apakah Jura hancur? Sayangnya belum. Ternyata dia itu memang kayak dikawal Somiyaka di sekelilingnya sob. Somiyaka tersebut semuanya memiliki Rinnegan dan itu mirip seperti yang pernah dihadapi Kawaki. Dia Kawaki yang juga dendam dengan para Somiyaka Rinnegan tersebut langsung menyerangnya. Kawaki tahu nih titik buta tersebut dan dia lalu menyelinap setelah menggunakan Sukuna Hikona. Tiba-tiba saja dia menebas tangan Jura hingga membuatnya kesakitan. Boruto yang memanfaatkan situasi itu akhirnya juga membalaskan dendamnya. Dia bertukar posisi dengan Kawaki yang sudah ditandai Hiraishi no Jutsu itu Kusanagi Sword dan Charge. Jura akhirnya ditusuk Kusanagi pula oleh Boruto. Wah, back to back point ya ini. Sebelumnya Boruto yang ditusuk batangan hitam loh, kini giliran Jura. Ada yang aneh setelah itu nih, Boruto merasakan cakra berbeda. Tak seperti cakra Jubi tadi. Ini lebih berat, hitam dan terasa berbahaya. Momoshiki aja bahkan berkata, woi lari Boruto, aku merasa sesuatu yang bisa berakibat fatal pada kita. Ini adalah kekuatan Shinjutsu tingkat tinggi. Kekuatan itu mengalir padanya dan mungkin bersumber pada God Otsutsuki. Lihatlah Boruto Kawaki langsung terbang menjauh dari ego Jubi ini teman-teman. Nah, Jura bangkit dengan mata terbuka lebar dan diselimuti aura energi aneh yang membuatnya itu memunculkan sebuah tanduk tinggi. Ia benar-benar mengingatkan kita pada Jigen sih. Tiba-tiba mereka Boruto Kawaki yang berada di atas itu tak sadar Jura sudah di depannya dengan perubahan tanduk itu. Sialan cepat sekali, ujar Kawaki. Nah, Jura itu langsung menendang Boruto terhempas ke tanah itu, memukul Kawaki menyeretnya dengan tendangan itu. Keduanya benar-benar tak menyangka seperti itu aura besar yang tiba-tiba keluar dari diri Jura. Kawaki yang terseok-seok itu melihat Boruto yang tak sadarkan diri. Ia khawatir mimpi buruk itu terjadi lagi. Sosok yang ada dalam diri Boruto bangkit kembali nih. Setelah tadi Kawaki lihat Boruto menggunakan karma itu, dalam alam bawah sadar itu akhirnya Momoshiki bernegosiasi dengan Boruto. Dia lalu mengambil alih kendali tubuh Boruto sang wadah tersebut. Sama seperti Jura, gelombang energi muncul dan memperbesar. Kawaki sadar, sial, dia kembali lagi. Momoshiki sialan. Gemuruh itu terdengar mengerikan. Borushiki muncul sambil terbang. Tanduk itu sudah menjulang sepenuhnya dan Kawaki akhirnya melihat kembali mode itu aktif. Kita sendiri juga penasaran nih, setelah 3 tahun itu apakah Boruto masih seperti dulu ketika Borushikinya itu aktif? Terkadang jika cakranya benar-benar terkuras, Momo akan mengendalikannya. Who knows. Perubahan itu langsung dibuat Borushiki untuk menggunakan teknik Kusanagi-nya dengan dilapisi teknik rotasi planet bumi. Dalam hatinya Momoshiki berkata, dia tadi menggunakan kemampuan ini ya, aku mau mencobanya sekarang. Dia melesat ke arah Jura yang tidak menghindarinya, Uzuiko Vortex. Dan apa yang terjadi? Rotasi angin itu tak mempengaruhi Jura di kondisi sekarang ini.
Bahkan itu malah serasa membentuk putaran pelindung macam pasir gara loh. Jura kemudian membuka tangannya itu lalu menggunakan jarinya tersebut untuk menciptakan sesuatu yang akan membuat kegaduhan. Apakah itu bom Jubi? Kenapa energi itu besar sekali? Nah, Kawaki yang melihat itu berkata, gawat, ini bisa merusak desa. Borusuke kemudian diseret Jura entah menggunakan telekinesis atau apa nih, tetapi dia juga sudah siap melakukan serangan balik. Jadi ini seperti teknik Pain dahulu ya, Banso Tein. Dia menarik target kepadanya. Dan apakah desa akan baik-baik saja ketika kekuatannya itu dilancarkan? Who knows? Kita akan bahas di episode Fun Fiction selanjutnya. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 297 bagian ke-6-nya. Borusuke mode itu mengamuk. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya, agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel Fans Theory favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.